Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam devosi kita pada sore hari ini, saya mengajak kita melihat dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 9 sampai 14. Di sana dikatakan, "Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar. Hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu. Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permain dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan, mari peka, mari melihat sekelilingan kita, mari gemetar, mari gentar. Sebab diingatkan bahwa banyak orang Israel puas dengan dosa yang ada di depan mata mereka. Apa yang terjadi? Sekalipun dosa itu sudah merusak keluarga dan bangsa mereka, mereka terlihat sangat puas. Yesaya mengatakan bahwa sebaliknya, seharusnya mereka harus meratap, gentar, mengenakan kain kabung, dan gemetar. Bapak Ibu, sudah sejauh mana kita gentar dan gemetar melihat semua dosa yang ada di sekitar kita? Dosa sudah merusak di bangsa ini. Dosa merusak dalam lingkungan kerja. Dosa merusak dalam gereja. Sejauh mana kita peka? Ataukah kita terlalu sibuk dengan pembenaran diri demi kenyamanan diri sendiri, sehingga kita juga ikut terlibat bekerja sama dengan dosa yang terjadi? Firman Tuhan mengajak kita harus meratap dan berseru kepada Allah untuk memulihkan kebenaran dan kepenuhan roh kembali. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh tinggal diam. Kebenaran saat ini diperjualbelikan demi pembenaran diri. Mari kita peka. Firman Tuhan juga berkata dalam bagian ini, jika tidak ada kesadaran, maka semua menjadi rusak. Itulah sebabnya diingatkan dalam ayat yang 9. Jangan merasa nyaman. Sadar, gentar, dan gemetar. Ratapilah tanah bangsa ini. Tanah bangsa ini sudah ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bapak Ibu, dalam konteks ini sungguh-sungguh seharusnya menjadi sebuah kepedihan bagi kita, bahwa dalam firman Tuhan ini hari ini terlihat bagi kita, terlihat nyata. Jika bangsa Yehuda sungguh-sungguh bertobat, maka akan ada keadilan di padang gurun dan kebenaran di kebun buah-buah mereka. Demikian juga dengan kita. Jika kita sungguh-sungguh bertobat, peka, rasa gentar dan takut kepada Allah, maka pemulihan akan terjadi pada bangsa kita. Pemulihan akan berlaku di segala bidang, termasuk dalam hal ekonomi dan lain sebagainya. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, sesungguhnya kita sedang berdiri di mana? Pembenaran demi kenyamanan diri, atau berdiri
berdiri di atas kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa dosa telah merusak semua lini kehidupan manusia. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, sadarlah, gentar dan gemetar, ratapilah tanah bangsa ini, sebab tanah bangsa ini telah ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bapak Ibu, tetaplah berdiri dalam kebenaran Kristus, sekalipun Anda terlihat berdiri sendiri di depan manusia. Ini renungan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.